The more you learn, the more you earn. Semakin kamu belajar, semakin kamu mendapatkannya. Itu adalah kalimat yang saya pinjam dari salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Warren Buffett. Siapa yang nggak kenal Warren Buffett? Yap, miliarder terkaya di dunia. Bagi kami menjadi kaya itu bukan hanya sekedar bagaimana cara menimbunnya, tapi bagaimana cara mendapatkannya. Beruntung sahabat sekalian menonton video ini. Selama 15 menit ke depan kami akan mengajari Anda bagaimana cara orang kaya mendapatkan uang dengan mudah, praktis, dan tentunya elegan. Kami berharap dengan sobat sekalian menonton video ini sampai tuntas, sobat sekalian menjadi Warren Buffett selanjutnya, bisa menjadi Warren Buffett selanjutnya. Nah, pelajaran pertama yaitu time value of money. Bagaimana uang 100.000 dipandang lebih berharga hari ini dibanding 1 juta di masa depan. Nah, kita akan membahasnya menggunakan case investasi di salah satu bank digital terkemuka di Indonesia, yaitu Cbank. Nah, kita akan membahas financial planning di Cbank. Ada agendanya di sini. Kita akan membahas topik-topik berikut. Ada pendahuluan, pemilihan bank dan alasan, suku bunga berlaku, future value, effective annual rate, present value, kesimpulan, dan selesai. That's all. Anda akan bisa menjadi Warren Buffett selanjutnya. Dan di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Detmeja Saputra, selaku moderator pada sesi diskusi kali ini, didampingi rekan-rekan saya, ada Tia Mirandi, Nur Azizah Zaskia, Jeskam Jessica, Lydia Christine, dan saya Detmeja Saputra. Oke, jadi seperti yang tadi Atma bilang, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis mengenai simulasi perhitungan bunga majemuk dan efektif annual rate atau disebutnya IR dengan studi kasus penempatan dana di Bank Indonesia. Jadi pada presentasi kali ini tujuannya yaitu untuk memahami bagaimana sistem bunga majemuk bekerja pada berbagai periode bunga ponden. Bisa dilihat ada tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan. Serta bagaimana perbedaan frekuensi tersebut mempengaruhi hasil akhir tabungan dalam jangka panjang. Baik, sebelum masuk ke bagian perhitungan, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil singkat si Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan yang menjadi fokus simulasi kami. Si Bank adalah bank digital yang dikelola oleh PT Bank Si Bank Indonesia. Awalnya, bank ini bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi, lalu resmi bertransformasi menjadi bank digital pada tahun 2021. Setelah diakuisisi oleh Si Group, yaitu perusahaan teknologi asal Singapura yang juga menaungi Shopee. Sejak transformasinya, Si Bank hadir sebagai bank berbasis aplikasi digital penuh, di mana seluruh layanan seperti pembukaan rekening, transfer, hingga deposito bisa dilakukan langsung melalui aplikasi tanpa perlu datang ke cabang. Si bank juga terdaftar dan diawasi oleh OJK, serta merupakan peserta dari lembaga penjamin simpanan. Jadi, keamanan nasabah tetap terjamin. Jadi, di Si Bank ada tagline mereka, yaitu lebih untung di Si Bank, yang mencerminkan komitmen untuk memberikan bunga kompetitif, layanan mudah diakses, dan pengalaman perbankan yang modern. Visi Si Bank adalah memberi terobosan pengalaman perbankan untuk melayani yang belum terlayani dan memajukan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang artinya, si bank di sini ingin menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan konvensional, khususnya sektor UMKM dan masyarakat digital. Sementara misinya adalah kemudahan perbankan bagi semua. Dengan misi ini, si bank berupaya menghadirkan layanan keuangan yang sederhana, mudah diakses, namun tetap aman dan profesional bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Oke, dalam menjalankan operasionalnya,
Si Bank memiliki 4 nilai utama yang menjadi pedoman seluruh karyawan dan manajemennya. Pertama ada we serve atau kita melayani. Si Bank selalu menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama dan berusaha memberikan pelayanan melebihi ekspektasi yang pengguna. Kedua ada we adapt, kita beradaptasi. Si Bank menyadari bahwa dunia digital bergerak cepat sehingga mereka terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan nasabah. Ketika ada we run, kita berlari. Prinsip ini menunjukkan semangat proaktif. Artinya, karyawan si bank dituntut untuk bertindak cepat, mengambil inisiatif, dan tidak menunggu perintah untuk memperbaiki layanan. Yang keempat adalah we commit, kita berkomitmen. Artinya, setiap individu di si bank berpegang pada integritas tinggi dan konsistensi untuk melakukan hal yang benar, bahkan tanpa pengawasan langsung. Oke, selanjutnya ada slide apa kata orang tentang si bank. Pada slide ini, kami akan memfokuskan pada testimoni pengguna si bank. Dari hasil pencarian kami, si bank ternyata berhasil menarik perhatian banyak pengguna, bukan hanya karena bunganya yang tinggi, tetapi juga karena pengalaman digitalnya yang dianggap mudah, aman, dan efisien. Banyak pengguna yang membagikan pengalaman positif mereka melalui tampilan aplikasi yang sederhana, proses transaksi yang cepat, hingga bunga tabungan yang cair tiap hari. Oke, selanjutnya ada slide menurut kami. Menurut kami, hal yang menarik dari si bank yaitu suku bunga yang kompetitif, efisiensi dan kemudahan akses, biaya yang rendah, dan keamanan yang terjamin. Di sini kita akan jabarkan satu-satu. Pertama ada suku bunga yang kompetitif. Di sini si bank menawarkan suku bunga deposito yang lebih tinggi dibandingkan banyak bank konvensional lainnya. Ini memaksimalkan potensi keuntungan dari dana yang disimpan. Kedua, ada efisiensi dan kemudahan akses. Semua proses, mulai dari pembukaan rekening hingga penempatan deposito, dapat dilakukan sepenuhnya online melalui aplikasi, praktis dan tidak perlu ke kantor cabang. Yang ketiga ada biaya rendah. Si bank bebas biaya administrasi bulanan dan biaya transfer ke bank lain, sehingga tidak menggerus nilai tabungan. Yang terakhir, ada keamanan yang terjamin. Si bank terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Simpanan juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan hingga 2 miliar per nasabah. Oke, dari semua keunggulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini menjadi alasan yang kuat mengapa kelompok kami memilih Cbank sebagai bank simulasi dalam analisis bunga majemuk dan ER kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, pertama mari kita melihat dulu skenario investasi yang akan kita bahas. Boleh di next? Nah, dalam simulasi ini kita memiliki dana awal yang dapat dilihat yaitu 750 juta sebesar 750 juta yang yang ingin diinvestasikan di Cbank Bank Cbank Indonesia menggunakan instrumen deposito bank. Nah, tujuan dari investasi ini adalah untuk membeli mobil impian dalam kurun waktu 8 tahun ke depan dengan target harga mobil sebesar 1,25 miliar. Nah, pertanyaannya apakah dana 750 juta itu akan cukup jika ditempatkan di deposito dengan bunga tertentu untuk mencapai target tersebut dalam waktu 8 tahun? Boleh di next? Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana suku bunga dari si bank ini memengaruhi hasil dari investasi. Boleh di next? Oke, si bank Indonesia menawarkan beberapa pilihan tenor deposito dengan tingkat bunga yang berbeda, yaitu ada 1 bulan dengan bunga 4,5% per tahun, 3 bulan dengan bunga 5% per tahun, 6 bulan dengan bunga 5,75% per tahun dan 12 bulan dengan bunga 6% per tahun. Nah, untuk menentukan strategi terbaik, kita perlu membandingkan hasil dari masing-masing jangka waktu permajemukan, apakah bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan, untuk melihat mana yang menghasilkan nilai akhir paling tinggi setelah 8 tahun. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada bagian kali ini kita akan masuk
ke analisis perhitungan pertama. Boleh tolong di next? Jadi kita akan 20 juta hari ini, berapakah total nilai tabungan kita setelah 8 tahun mendatang? Jadi untuk menjawabnya itu, kita akan menggunakan konsep future value atau nilai masa depan. Jadi konsep ini itu membantu kita memproyeksikan pertumbuhan uang kita seiring waktu berkat adanya bunga. Jadi di layar bisa kita lihat bahwa rumus dasar yang akan kita gunakan adalah FVF atau Future Value Factor. Jadi FVF N, I sama dengan buka kurung 1 ditambah I tutup kurung dipangkatkan N. Di mana I adalah rate of interest for a single period atau tingkat bunga untuk satu periode. Dan N adalah number of periods atau jumlah total periode pemajemukan. Jadi rumus ini itu akan menghasilkan sebuah faktor pengali. Nah, faktor inilah yang akan kita kalikan dengan modal awal kita, yaitu 750 juta, untuk menemukan total nilai tabungan kita di masa depan. Setelah kita memahami rumusnya, mari kita lihat langsung hasil perhitungannya di slide berikutnya. Baik, melanjutkan dari rumus yang sudah kita bahas tadi, pada slide ini kita dapat melihat hasil perhitungan future value dari dana awal kita sebesar 750 juta. Jadi, yang pertama, untuk strategi tahunan. Di sini kita mendapatkan penawaran suku bunga paling tinggi, yaitu 6%. Jadi bisa kita lihat, di perhitungannya itu caranya 750 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,06 dibagi 1, kemudian hasilnya dipangkatkan 1 dikali 8. Jadi hasil akhirnya adalah 1.195.386.056 rupiah. Yang kedua, untuk strategi semesteran, suku bunganya sedikit lebih rendah, yaitu 5,75%. Nah, perhitungannya itu 750 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,0575 dibagi 2, lalu hasilnya dipangkatkan 2 kali 8. Hasil akhirnya yaitu 1.180.371.826 rupiah. Berikutnya, pada strategi kuartalan dengan bunga 5%, perhitungannya adalah 750 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,05 dibagi 4, kemudian hasilnya dipangkatkan 4 dikali 8. Hasilnya menjadi 1.111.997.881 rupiah. Dan yang terakhir, untuk strategi bulanan, dengan asumsi suku bunga terendah yaitu 4,5%. Perhitungannya adalah 750 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,045 dibagi 12, lalu hasilnya dipangkatkan 12 dikali 8. Hasilnya yaitu 1.074.273.480 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang efektif annual rate. Boleh dilanjut? Jadi, bagi kami ini sebuah compounding interest atau bunga pemajemukan itu bukan sekedar hanya hitung-hitungan semata, tapi bagi kami ini adalah suatu keajaiban dunia ketujuh lainnya. Nah, di sini ada yang namanya effective annual rate formula. Nah, apa sih yang disebut kita singkat sebagai ERR? Jadi, pada dasarnya pembungaan majemuk itu tidak selalu sama dalam satu tahun itu. Ada yang bunganya 6% per tahun seperti yang sudah dijelaskan rekan-rekan saya, dan juga ada yang per semesteran, per kuartal, dan juga bulanan. Nah, IAR di sini itu mentarik ulur menjadi satu kurun waktu yang sama. Jadi kita bisa membandingkan bunganya secara implisit dan real. Jadi pada dasarnya IAR ini menentukan seberapa efektifkah bunga tersebut dalam bentuk real di dalam
Perumusannya di sini bisa terlihat rumusnya. IAR itu sama dengan 1 plus interest per M ini periodnya dikurungkan, dipangkatkan period dikurangi 1. Oke, bagaimana kita pengaplikasiannya? Lanjut slide berikutnya. Nah, pada dasarnya tadi sudah dijelaskan kan future value-nya nilainya berapa. Nah, tapi di sini kita lihat kembali, kita evaluasi dan refleksi kembali bahwasanya suku bunga sebelumnya sudah ditetapkan kan di awal itu, dan dari pihak si banknya sudah menetapkan sekian-sekian, seperti tahunan 6%, semesteran berapa persen, kuartal berapa persen, bulan berapa persen. Ternyata kita bisa melihat nilai realnya dengan memasukkan ke dalam formula tersebut, dan didapatkan hasilnya itu lebih dari yang apa dibayangkan kan, diekspektasikan. Seperti dalam perhitungan semester didapatkan bahwasanya nilainya lebih besar. Yang tadinya cuma 5,75%, ternyata setelah dimasukkan formula ini menjadi 5,83%. Berarti lebih tinggi dibanding yang ditawarkan oleh si bank tersendiri. Dan adapun juga di kuartalan, bulanan, dan seterusnya itu lebih dari yang ditawarkan. Sedangkan kenapa tahunan sama? Karena ya dia dalam tarik waktunya itu dalam 1 tahun, jadi tidak ada perubahan. Oke, di sini saya izin menjelaskan materi selanjutnya. Setelah kita mengetahui berapa nilai uang kita di masa depan, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sebaliknya. Berapa uang yang harus kita tabung saat ini untuk bisa mencapai target 1,25 miliar rupiah dalam 8 tahun? Untuk menjawabnya, kita perlu menggunakan konsep keuangan yang disebut present value atau nilai sekarang. Konsep ini pada dasarnya adalah menarik mundur nilai uang dari masa depan ke hari ini. Oke, di layar kita bisa melihat rumus dasar yang akan kita gunakan, yaitu rumus untuk mencari PVF atau Present Value Factor. Di sini rumusnya yaitu PVF sub NI sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus I pangkat N, di mana PVFNI adalah singkatan dari Present Value Factor untuk N periode pada tingkat bunga I. N adalah number of periods atau jumlah total periode, dan I adalah rate of interest for a single period atau tingkat suku bunga untuk satu periode. Nah, kita masuk ke penjelasan rumus. Yang pertama adalah I, yaitu rate of interest for a single period atau tingkat bunga untuk satu periode. Ini poin yang sangat penting. Jika bunga tahunannya 6% dan dihitung secara bulanan, maka I yang kita pakai di rumus ini bukan 6%, melainkan 6% dibagi 12. Jika dihitung kuartalan, maka 6% dibagi 4, dan seterusnya. Yang kedua adalah N, yaitu number of periods atau jumlah total periode pemajemukan. Ini juga bukan sekadar jumlah tahun. Jika kita menabung selama 8 tahun dengan pemajemukan bulanan, maka N-nya adalah 8 tahun dikali 12, yaitu 96 periode. Jadi, rumus ini pada intinya adalah sebuah faktor diskon. Nantinya, untuk menemukan berapa uang yang harus kita tabung hari ini, kita tinggal membagi target masa depan kita, yaitu 1,25 miliar dengan hasil dari 1 plus I pangkat N. Sekarang, setelah kita semua paham dasar perhitungannya, mari kita lihat penerapan rumus ini dalam 4 skenario pemajemukan di slide berikutnya. Boleh diganti slide-nya? Oke. Setelah di slide sebelumnya, kita sudah membedah bersama rumus present value dan komponen-komponennya seperti I dan N. Sekarang saatnya kita aplikasikan rumus tersebut ke dalam studi kasus kita. Di layar ini kita bisa melihat hasil perhitungan untuk menjawab pertanyaan berapa dana yang harus kita tabung hari ini di Cbank untuk mencapai target 1,25 miliar rupiah dalam 8 tahun ke depan. Di sini kita akan melihatnya dalam 4 skenario pemajemukan yang berbeda dengan asumsi suku bunga yang bervariasi untuk setiap strateginya. Pertama, kita lihat strategi tahunan. Di sini kita mendapatkan penawaran suku bunga terbaik, yaitu 6% per tahun. Dengan menggunakan rumus present value yang ada di kolom ketiga, dana yang harus kita
depositokan hari ini adalah sebesar Rp784.265.464. Selanjutnya, untuk strategi semesteran, di mana bunga dihitung setiap 6 bulan. Di skenario ini, suku bunganya sedikit lebih rendah, yaitu 5,75%. Dampaknya apa? Dana awal yang kita butuhkan menjadi lebih besar, yaitu Rp794.241.255.000. Pola ini terus berlanjut pada strategi kuartalan. Bunganya turun menjadi 5% dan model yang kita butuhkan membengkak menjadi hampir 840 juta. Dan yang terakhir pada strategi bulanan dengan asumsi bunga terendah yaitu 4,5%, kita justru membutuhkan modal awal yang paling besar yaitu sebesar 872.682.802. Jadi hasil simulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh besaran suku bunga jauh lebih dominan dibandingkan pengaruh frekuensi pemajemukan. Meskipun pemajemukan bulanan secara teori ini lebih sering memberikan bunga, hal itu menjadi tidak berarti jika suku bunga nominalnya jauh lebih rendah. Nah, dalam kasus ini, strategi tahunan adalah yang paling efisien dan paling menguntungkan bagi kita sebagai nasabah karena ia menawarkan suku bunga tertinggi. Oke, mungkin itu aja. Boleh di next selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Masuk kesimpulan. Nah, dari hasil perhitungan dan analisis tadi, berikut beberapa poin penting yang sudah kami simpulkan, yaitu di sini ada 4. Yang pertama, strategi terbaik adalah suku bunga tertinggi. Jadi strategi investasi deposito terbaik bukanlah yang paling sering dimajemukan, melainkan suku bunga tertinggi. Strategi tahunan menggunakan produk deposito 12 bulan dengan bunga 16% per tahun, 6% per tahun. Selanjutnya kedua ada dana awal tidak cukup untuk mencapai target. Nah, dengan strategi terbaik sekalipun dan tersebut hanya akan bertumbuh menjadi sekitar 1,195 sehingga masih ada kekurangan sekitar 54,6 juta. Yang ketiga ada kebutuhan dana sebenarnya. Untuk bisa mencapai target 1,25 miliar dalam 8 tahun dengan strategi terbaik atau IER 6%, dana yang harus diinvestasikan saat ini adalah sebesar 784.265.464 juta. Dan yang terakhir, IER adalah alat ukur, bukan proyeksi. Jadi perhitungan IER itu berfungsi sebagai alat ukur standar untuk membandingkan imbas hasil real produk keuangan dalam 1 tahun. Sedangkan perhitungan future value itu digunakan untuk memproyeksikan total nilai investasi dalam jangka waktu tertentu. Oke, baik. Sekian kesimpulannya. Boleh dilanjut. Oke, mungkin sekian video pembahasan tentang analisis perhitungan valuasi di Citibank. Oke, terima kasih semuanya yang telah menonton. Ini gue udahin dulu ya. Kalau misalnya ada yang mau ngulang, ntar bilang.